memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, enggak. Coba dibaca dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya, jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, semua orang percaya, betul. Iya. Betul, berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Yang nonton ya, kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan untuk tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mat. Iya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya ketika pendeta ini ditantang minum racun malah ngamuk kepada Ustadz Masud dan kepada penonton juga. Karena di dalam Alkitab itu siapa saja yang percaya kepada kekristenan kalau minum racun itu tidak apa-apa. Jadi kalau minum racun itu kalau percaya kepada kristenan dia tidak keracunan. Maka di sini ditantang sama Ustadz Masud ini, tapi pendetanya malah ngamuk kepada Ustadz Masud dan para penonton. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Dipahami teksnya. Kan Pak Muriwali sudah belajar filsafat toh. Mosok nggak paham ayat ini. Tanggapi yang terakhir ya, saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi, bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, enggak. Coba dibaca dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya, jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, semua orang percaya, betul. Iya. Betul, berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba dibaca lagi. Nah, apal ayatnya, Pak? Bunyi ayatnya coba. Tidak, dibaca. Konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya ya. Tidak usah. Loh, Jadi nggak usah sih. Tidak gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke beritakan Injil ke segala makhluk kan? Loh iya. Ke segala makhluk. Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapa? Terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli dia orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya sudah itu. Bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi. Tak. Loh. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Tuhan Yesus bisa menolong manusia Yesus apa tidak? Bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaannya harus murni bekerja. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti ya Anda bicara dalam konteks Islam Anda, saya tidak mau. Enggak. Saya tidak mau. Gini loh. Gini loh. Bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat, saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh prinsip Alkitab. Saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca, dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca ya. Markus pasal 16 ya, ayat 15 sampai ayat
18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas Prinsipnya sudah. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, Sekarang silakan gini dulu. loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Kalau- Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. Alkitab sekarang. Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya. Penjelasan saya sama. Lalu apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Buka. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur, buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan duduk tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, iya. Pendeta Muri Walianto ini malah tidak berani menerima tantangan Alkitabnya. Katanya siapa saja yang percaya kepada kekristenan kalau minum racun itu tidak keracunan. Tapi di sini ditantang minum racun, dia malah ngamuk kepada Ustadz Masud dan para penonton di sini. Jadi mereka saja tidak percaya akan Alkitabnya. Mungkin ada sesuatu, makanya mereka itu tidak mau berpindah agama dari agama Kristen ke agama Islam. Kalau dari kita buka ajarannya, bukan kita menghina atau mencaci maki kepercayaan mereka, tapi kalau kita buka Alkitab, banyak sekali dari ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Itu sangat banyak sekali. Mereka sebenarnya yakin dan percaya bahwa agama Islam itu adalah agama yang satu-satunya yang benar. Kitab sucinya sampai masih terjaga sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Mereka mengetahui itu semua. Tapi ada sesuatu mungkin yang mereka pertahankan di agama Kristen itu, makanya mereka itu terus ngawur penjelasannya. Karena Yesus juga mengatakan di dalam Alkitab, kalau dia itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Ini sudah jelas. Kata Yesus, itu pada tahun 1600 di dalam Alkitab itu tidak ada. Kata Tuhan, bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan 1635 di dalam Alkitab itu tidak ada. Pada tahun 1635 itu belum ada di dalam Alkitab kata Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Yang ada adalah kata Tuhan, tapi mereka rombak, mereka ubah untuk menjadi kata Tuhan. Pada tahun 1600 kata Yesus belum ada di dalam Alkitab. Bahkan mereka katanya mempelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Wahyu itu beberapa kali ditolak oleh gereja. Bapak-bapak gereja dulu ditolak kitab Wahyu ini. Sudah sering kali ditolak kitab Wahyu ini. Akhirnya mereka masukkan. Jadi mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.